Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Prof. Didi, kalau mengatakan kereta cepat Jakarta-Bandung sesuai rencana kan ternyata tidak. Nah, pertanyaannya adalah apakah saat ini Indonesia sudah mulai masuk di bagian awal jebakan utang Tiongkok atau memang kita masih jauh dari situ? Enggak, jebakannya itu ya setiap proyek-proyek itu yang menggerogoti sistem ekonomi kita. Salah satunya adalah APBN. Dan itu nanti lambat laun akan berat. Oke. Dan sekarang meskipun tidak dibiayai oleh pemerintah, dibiayai APBN, tapi kan lewat PMN dan macam-macam mengalir juga ke sana. Secara tidak langsung juga sudah masuk anggaran sana. Tapi kalau tidak sehingga resiko itu akan ke APBN. Kalau tidak diamankan, Prof, misalnya kereta cepat, itu kan merugikan lebih jauh. Sebenarnya setuju Mas Misbahun, dari awal itu sudah masuk ke investasi. Investasi itu screening, itu benar atau tidak. Karena ada risk management. Politisi itu nggak punya risk management. Jadi mereka itu kalau mengatakan bahwa ini risikonya aman, itu tidak aman. Caranya masuk ke swasta, swasta itu punya risk management. Bisnis. Ya dia ada 3 proyek, 1 gagal, nggak apa-apa, tapi untung terus. Masuk ke dalam investasi swasta. Contoh yang massal, yang kolosal, yaitu Emirat. Dia punya minyak, lalu ke swasta semua. Udah aja di gedung-gedung tinggi. Dan nggak ada urusan utang-utang dengan itu. Baik. Gitu. Jadi Mas Misbahun membedakan, lari ke swasta, jangan yang APBN itu untuk rakyat miskin, untuk pendidikan, untuk beasiswa, dokter, segala itu gitu. Yang ini kalau masih dicampur aduan dengan pemerintah itu jadi main-mainan dan jadi sumber korupsi yang berat. Baik. Gitu. Terima kasih Mas Misbahun. Utang Cina ini harus kita kategorikan. Kategori komersial harus tetap di komersial, investasi harus tetap investasi, government to government, business to businessnya harus kita pilah-pilah. Kalau dia komersial, jangan masuk ruang sektor keuangan negara. Jangan pindah di tengah jalan. Jangan pindah, jangan pindah pokoknya. Karena apa? Begitu kita pindah, berarti disiplin kita hilang. Begitu kita tidak disiplin, maka risikonya itu akan menjadi membaur. Ketika terjadi pembahuran antara utang komersial menjadi utang negara, maka kita lemah dalam tata kelola. Begitu kita lemah dalam tata kelola, berikutnya akan terjadi apa? Fraud di sana. Nah, ketika fraud, ini akan menjadi sebuah beban bagi rakyat karena ada kejahatan dan ada pelaksanaan yang tidak benar. Mas Fitra, yang disampaikan Mas Misbahun bisa dilakukan tidak untuk proyek-proyek berikut? Best practice-nya memang PPP, Public Private Partnership, atau dalam bahasa Indonesia kerjasama pemerintah badan usaha. Itu yang memang paling safe ya, tidak melibatkan utang sama sekali. Terus yang kedua adalah kita harus melihat juga China sebagai juga partner strategis. Kenapa? Karena mereka sekarang kan sedang menuju ke stage production yang lebih tinggi. Akhirnya mereka meninggalkan ceruk stage production yang di tengah, yang itu sebenarnya bisa diisi oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN. Sebenarnya itu dalam konteks itu kita bisa manfaatkan juga. Tapi dalam konteks yang tadi, kalau dalam proyek-proyek itu, ya saya sepakat dengan Pak Misbahun dan Prof. Didi, yaitu harus diswastanisasi ya, dari kerjasama pemerintah dan badan usaha. Gitu. Baik, terima kasih Mas Fitra. Mbak Anies, kita bukan xenofobia, tapi kan kita juga harus mengedepankan kepentingan Indonesia. Secara singkat, apa yang harus dilakukan segera, Mbak? Iya, kalau kita melihat bahwa ini ya yang sudah terjadi itu harus jadi pelajaran. Kemudian saya kira pemerintah perlu mereview kembali proyek-proyek besar yang tidak terlalu signifikan bagi kepentingan publik. Jadi pemerintah perlu membuat skala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan publik, kemudian punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi saya mengatakan bahwa kalau memang proyek infrastruktur berhasil, pertumbuhan ekonomi kita nggak 5%, nggak stuck 5-6 gitu. Kalau memang satu berhasil, kita bisa 7 aja bisa gitu. Tapi kenyataannya kan tidak. Ini berarti bahwa proyek-proyek besar yang memang dijanjikan itu, infrastruktur itu berarti belum memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi. Itu harus direview ulang. Kemudian juga bunga utang kita kan cukup besar ya, termasuk kereta cepat ini. Dan ini renegosiasi begitu. Jadi kalau dibilang kemampuan negosiasi kita iya lemah, tetapi harus gitu. Mudah-mudahan ke depan kita punya pemimpin yang lebih punya nyali ya, dan lebih punya kekuatan untuk bisa melakukan renegosiasi terhadap bunga utang, karena ini akan membebani generasi yang akan datang. Bayangkan kalau itu jatuh temponya 30 tahun gitu. Itu
pemerintahan berikutnya ini akan kesulitan. Generasi kita itu caranya kesulitan. adalah dengan menghadirkan player yang baru, bukan Nah, China itu aja. tadi. Oke. Jadi jangan ada dominasi satu entitas. Jadi perlu field membuka yang sama. gitu. Baik. Nunggu pemimpin Lapangannya ke depan dibuka. ya. Menunggu pemimpin ke depan yang bisa untuk merubah kondisi ini. Kita Perubahan melihat harus terjadi. bahwa dalam hilirisasi saja berani merenegosiasi. Iya, betul. Kenapa ini tidak berani? Kita harapkan apa yang kita sampaikan pada malam ini menyumbangkan keselamatan bagi Indonesia agar Indonesia tidak terjebak utang Tiongkok. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Economic Challenges malam ini. Saya berterima kasih kepada Mas Misbakun, Mas Fitra, Prof. Didi, dan juga Mbak Anis. Saya Leonard Samosir berterima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.